nanti absennya kan absen menggunakan Google Form. Di Google Form itu kan ada waktu-waktunya. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 menit, ya kalau misal alasannya tidak bisa diterima, ya mungkin absennya nggak saya terima. Tapi kalau misalnya hal yang mungkin bisa saya terima, misalnya sudah berusaha untuk masuk jam 10, tapi mungkin koneksinya ada gangguan atau apa, mungkin bisa saya terima. Tapi kejujuran yang paling penting ya, kejujuran yang paling penting. Oke, terus peraturannya mungkin eh, enaknya kayaknya lebih enak aktifkan webcam kalau memungkinkan ya. Tapi audionya di mute aja. Gimana? Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Oke, kalau misalnya Iya. apa ya, sebelum peraturan itu lebih lanjut, kalau misalnya suara saya nggak jelas atau putus-putus, boleh langsung apa? Boleh langsung diinterrupt aja kayak tadi Sabila diinfokan. Jadi jangan sampai kalau saya ngomong itu udah putus-putus, tapi teman-teman diem-diem aja, tapi ya justru harus diinterrupt. Kalau sekarang suara saya gimana? Udah lancar sih Pak. Lancar. Aman Pak. Jelas ya? Apa? Jelas ya? Tahu email UPN lah, pakai email UPN. Jelas ya suara saya? Jelas Pak. Jelas. Oke, mungkin baiknya gimana, kita sepakati dulu, ini kan hari ini kita pertemuan pertama, kita sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja, tapi walaupun ngobrol-ngobrol nanti tugasnya banyak sih. Jadi sepakatan pertama mungkin gimana untuk lebih interaksinya lebih nyambung. Jadi walaupun kita jarak jauh menggunakan Google Meet, apakah baiknya kalau memungkinkan di rumahnya aktifkan webcam, lebih baik diaktifkan gitu, gimana? Setuju sih Pak, kalau misalnya bisa nyalakan. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya koneksinya kurang bagus, misalnya pakai tapping handphone yang apa, nyedot kotanya banyak, ya boleh aja sih, tapi lebih baik aktifkan webcamnya, jadi biar kita lebih interaktif. Jadi biar kelihatan saya ini kan cuma misalnya Deo Haganta, cuma saya lihat D-nya doang di layar, di Ana Nabila A besar gitu. Takutnya saya lupa juga muka-mukanya. Siapa? Ya, biar kita juga nggak lupa. Walaupun jarak jauh ya kita saling kenal juga. Tapi jangan tetap ketemu di jalan dengan mahasiswa saya juga nggak ingat muka-mukanya yang mana. Sekarang saya masih ingat kayak Cahyo, Deo, masih ingat muka-mukanya. Takutnya ntar udah setahun nggak ketemu, walaupun saya interaksi via Meet, lupa juga mukanya. Boleh diaktifkan kalau memungkinkan webcamnya. Udah mandi kan ya? Pak, ini Pak, dari mau baca di kolom chatnya Pak, ada yang nggak bisa masuk karena belum punya akun UPN katanya Pak. Oh, bisa kok nggak pakai akun UPN. Ini beberapa mahasiswa juga nggak pakai akun UPN bisa. Katanya, oh ini Pak, maksudnya yang buka link absennya Pak. Oh, absennya, oh iya, siap. Iya. Kelas apa? Yang kelas apa tanya coba? Kelas B kalau nggak salah ya? Oh, nggak tahu deh Pak, mungkin kelas B sama C juga kali Pak. Oke, udah saya bukain. Boleh dicoba lagi. Sabila kelas apa? Sabila? Saya C Pak. Kelas C. Untuk yang praktikum C, tapi yang untuk yang teori B. Oh, nggak apa sih kalau sama-sama. Iya. Saya yang ngajar. Oke, yang sudah mengaktifkan webcam Sabila. Lain boleh diaktifkan.
Jangan baru bangun tidur semua ya. Kelamaan di rumah. Soalnya kalau nggak aktifkan webcam kayak ini siapa? Kayak ngomong sendiri gitu di laptop. Kan biasanya kalau ngajar di kelas kan ya tatap muka gitu, bisa saling berinteraksi. Tapi kalau jarak jauh gini kayak kalau misalnya di nonaktifkan webcamnya, apalagi suaranya juga kan dinonaktifkan, jadi ya seperti ngomong sendiri gitu. Iya, Pak. Aktifin aja kalau misalnya kan, aktifkan aja. Yang penting suaranya di mute aja, kecuali kalau ada pertanyaan boleh langsung diaktifkan, tapi setelah bertanya dinonaktifkan lagi, yang lupa biar nggak mengganggu. Oke, itu ya kesepakatan pertama. Jadi tadi terkait masalah kehadiran, absensi, terus keterlambatan sudah kita bahas. Jadi harusnya ya nggak ada alasan untuk terlambat kan. Kenapa? Karena kita nggak ada, kalau dulu ada alasan untuk terlambat karena macet Pak, telat Pak, jadi Pak ada di jalan ada ban bocor. Kalau ini kan nggak ada alasan, paling alasannya koneksi internet, ya kan. Makanya koneksi internet tolong disiapkan lah dari setengah jam sebelum ujian, tolong dipastikan koneksinya baik. Tapi misal di rumahnya pakai wifi, tiba-tiba wifi-nya gangguan, jadi kita bisa tahu, wifi saya gangguan nih, berarti harus cari cara lain lah, pakai handphone atau yang lain gitu. Tadi ya bisa disiasati. Terus untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif ya, walaupun suaranya dinonaktifkan, tapi kalau bisa diusahakan mukanya aktifkan lah, layar webcamnya diaktifkan. Terus ini kan kita sekarang praktikum ya, praktikum. Nah, kalau praktikum sebenarnya baiknya kita pas praktikum saya jelaskan, kalian langsung nyoba seperti di lab biasa lah, seperti di lab biasa. Saya selalu sebelum perkuliahan saya usahakan selalu meng-share modulnya. Mudah-mudahan saya ada waktu sehari sebelum praktikum saya udah share modulnya. Jadi sebelum perkuliahan kalau bisa kalian latihan-latihan ini, kalian coba dulu gitu. Nanti pas kita tatap muka seperti ini ya kalian udah coba gitu, udah kalian coba semua. Suara saya masih jelas ya? Masih jelas, Pak. Saya share screen dulu. Modulnya udah dapat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah di-record ya? Saya yang record apa? Siapa tadi yang record? Siapa yang record? Screen-nya udah terlihat belum? Sudah, Pak. Modul saya udah kebuka belum? Modul saya yang di layar udah muncul? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Udah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan terkait kesepakatan perkuliahan jarak jauh ini? Jadi harapannya walaupun kita jarak jauh, esensi perkuliahannya tetap sama aja gitu, tetap nggak ada yang berbeda lah walaupun jarak jauh. Nah, mungkin hari ini hanya pengenalan aja, pertemuan satu kita saya jelaskan dulu. Jadi sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke pertemuan satu ini saya jelaskan bahwa untuk kuliah pemrograman web ini kita menggunakan teknologi PHP.
Yang sebelumnya mungkin tahun lalu saya mengajar pemrograman web juga, tapi menggunakan Java, bahasa pemrograman Java. Tapi banyak kendala-kendala pas kita belajar menggunakan Java. Walaupun kalau kalian search itu, kalau kalian cari bahasa pemrograman yang paling banyak diminati perusahaan itu Java pastinya paling diminati, dan orang itu sedikit, orangnya yang menguasai bahasa pemrograman Java itu sedikit dibandingkan PHP. Kalau PHP masih banyak perusahaan yang butuh, tapi banyak juga orang yang sudah bisa. Jadi kalian kalau misal menggunakan bahasa pemrograman PHP banyak saingannya lah, tapi kalau Java justru dicari itu. Tapi banyak problem-problem saat belajar menggunakan Java gitu. Contohnya, mana saya menggunakan Java tapi banyak kesulitan dibandingkan kalau misalnya mau dipakai PHP terus mau dipakai Java, bikin satu page aja kalau PHP mungkin 1 hari selesai, tapi kalau pakai Java itu mungkin nggak bisa sehari selesai. Waktu menyelesaikannya atau membuat kodenya itu lebih lama lah kalau Java itu. Nah, kalau PHP lebih cepat lah, lebih mudah. Dan kemarin juga tahun lalu saya ajarkan menggunakan Java. Lalu pas saat magang gitu, saat magang saya tanya pakai bahasa apa bikin webnya, pakai bahasa PHP. Hampir semuanya itu menggunakan PHP. Ternyata Javanya mungkin masih rada kesulitan. Makanya coba saya di angkatan yang ini saya menggunakan PHP. Nah, PHP juga banyak perkembangannya. Salah satunya ada framework mungkin yang kalian sudah pernah dengar, framework Code Editor atau framework Laravel. Nah, itu banyak perkembangannya juga yang banyak dicari. Nanti juga kita kombinasikan dengan menggunakan JavaScript tentunya. JavaScript dengan Java beda ya. JavaScript dengan Java beda. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Mau tanya aja sih Pak, memangnya kalau Java itu keunggulannya apa ya Pak dibanding PHP? Java itu keunggulannya paling utamanya keamanannya sih. Java itu paling utama keunggulannya keamanan, makanya perusahaan-perusahaan besar yang butuh misalnya perbankan lah, pasti mereka nyarinya teknologi Java karena lebih aman. Kan kalau kita menggunakan program Java, kita dipaksa juga menggunakan paradigma object oriented programming. Tapi kalau misalnya kita PHP ya bisa OP, bisa prosedural atau yang lainnya. Kalau itu sih paling utama kenapa. Terus Java juga multi platform. Ya kan? Kalau misal kalian mau bikin mobile, bahasa natifnya apa? Java. Kalau kalian mau bikin website, bisa pakai Java. Kalau kalian mau bikin desktop, bisa juga pakai Java. Itulah keunggulan Java. Kalian cukup belajar Java, bisa membuat mobile application, bisa membuat desktop application, bisa membuat web application. Nah, kalau PHP umumnya untuk membuat program berbasis website. Nah, itu keunggulannya Java multi platform. Lagi pertanyaan? Bagus. Sabila kan ya panggilannya? Rafa Pak. Oh ya, Rafa. Iya Pak. Namanya Sabila Rafa. Nggak masalah Pak. Asil kayaknya fokus banget Asil. Oh ya, jangan ada yang ngelamun-ngelamun, itu saya panggilin. Kalau ngelamun ketahuan. Oke, nah itu kita sepakati. Jadi teknologi yang digunakan adalah PHP. Jadi saya juga kalau belajar jarak jauh ini, saya ngajar pakai Java itu rada berat, karena ngajar tatap muka langsung aja tuh effortnya cukup berat gitu, Takutnya yang saya sampaikan kalian nggak dapet, akhirnya nggak dapet apa-apa. Ya udah ambil diturunin sedikit lah PHP lebih mudah gitu, lebih cepat gitu. Jadi kenapa pakai PHP itu? Belajar lebih mudah, resource sumber belajarnya banyak, ya sumber belajarnya banyak. Kalau misalnya saya ngajar sekarang kalian kurang paham, kalian bisa nyari sumber yang lain. Tapi kalau Java
saya sendiri pun sulit buat nyari bahan belajarnya Java gitu. Java. Nah, makanya kalau kita PJJ jarak jauh, kalau ada kesulitan misalnya kalau kita di kelas kan kalau misalnya kalian error langsung nanya Pak, saya nggak bisa, langsung saya bisa bantuan. Tapi kalau sekarang Pak, saya nggak bisa, ya saya bantu doa aja dari sini gitu. Jadi, itulah kenapa memilih PHP gitu. Tapi PHP masih banyak gunakan gitu. Saya juga kalau misalnya ada project nih, ada project website, pasti saya nggak kalau project website suruhnya cepet, saya pasti nggak milih Java, pasti saya pilih teknologi lah PHP kombinasi dengan JavaScript. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Selanjutnya apalagi perlu kita sepakati, teknologi kita gunakan adalah PHP nanti. Nah, jadi untuk praktikum ini selain kita tatap muka seperti ini, walaupun jadwal itu dari jam 10 sampai jam 11.40 ya, mungkin nggak sefull itulah, nggak sampai 2 jam itu, mungkin maksimal 1 jam, maksimal kita ngobrol-ngobrol seperti ini, terus ini 1 jam, sisanya saya sudah menyiapkan modul. Nah, kalian kerjakan. Di modul itu ada 3 bagian. Pertama pembahasan, kalian baca-baca aja. Terus ada latihan itu kalian nyoba, kodenya udah ada, kalian coba. Nah, bagian terakhir adalah LKP, lembar kerja praktikum. Mungkin sebagian besar kemarin sudah ikut perkuliahan pengolahan citra sama saya, udah ngambil. Nah, Udah, Pak. apa model praktikum seperti itu. Jadi modul sudah kasih latihan, pembahasan, latihan, dan ada LKP. Nah, LKP itu kalau di sini kita sebut juga sebagai post testnya. Oke, jadi kita sebut sebagai post test. Jadi nanti mungkin kalau pre-test juga mungkin mungkin 3 sampai 5 pertemuan nanti ada pre-testnya juga. Pre-test itu mungkin kayak quiz lah. Jadi saya nggak kasih sebelumnya, tapi pas kita mulai seperti ini baru saya kasih, tolong kerjakan pre-testnya sebelum mulai program, tolong kerjakan pre-testnya. Nanti baru kerjakan di akhir testnya, tugas-tugas untuk praktikum ya, untuk praktikum. Lalu yang akan saya jelaskan juga seperti mata kuliah sebelumnya, mata kuliah ini juga ada proyek besar. Mata kuliahnya ada proyek besar. Pastinya proyek besarnya adalah bikin website ya. Ya, proyek besarnya adalah bikin website dan berkelompok. Oke, berkelompok. Sekelompok maksimal berapa orang? 2 orang. Dan nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Tapi 4 orang, Pak. Coba, Pak. Kira Satpol PP. Bisa aja sekarang 4. Ya, nanti kalau ini berkelompok nanti saya sepakati dulu dengan Pak Falih berapa orang. Ya mungkin 3 sampai 4 lah, mungkin ya 3 sampai 4. Terus ketentuannya, topiknya boleh kalian pilih sendiri. Boleh kalian pilih sendiri, tapi baiknya adalah topik-topik yang berkaitan di UPN. Misalnya UPN belum punya sistem apa, belum punya sistem berbasis website jenis apa, kalian bisa support, kalian bisa bantu. Tapi kalau misalnya kalian punya teman, punya perusahaan gitu, atau punya kerabat memiliki perusahaan dan perusahaan itu butuh dibantu membuat websitenya, ya kalian boleh juga. Itu artinya kalian punya project. Oke, kalau berani kayak gitu, misalnya, sekalian aja nih, saya project ini, boleh. Jadi sekalian belajar, kalian bisa dapat uang juga, kalian bisa belajar juga, gitu. Oke. Jadi project boleh kalian tentukan sendiri. Tapi baiknya bantu UPN juga, kalian. Misalnya UPN belum punya tracer study yang baik gitu, mungkin ya kalian bisa bantu bikin tracer study-nya, atau mungkin kalian udah ngambil RPL belum? Sudah, Pak. RPL ada project-nya nggak? Ada Pak. Ada yang ngerjain, ada yang enggak Pak.
Ada yang ngerjain ada yang enggak? Ada yang sampai selesai ngerjain project webnya, ada yang enggak. Oh, oke. Berarti project saya lihat dulu nanti FPL-nya kalian kayak gimana. Siapa tahu dari RPL itu, dari yang project RPL kalian bisa lanjutkan bikin sistemnya. Bisa kan? Boleh juga kayak gitu. Boleh juga memungkinkan. Itu lebih baik jadi kalian nggak yang kalian kerjakan sebelumnya nggak sia-sia gitu. Kalian kerjakan di project RPL nggak sia-sia. Jadi boleh kalian lanjutkan juga. Kaitannya dengan project, kaitan dengan project. Terus ketentuannya eh, tahu role access nggak? Nggak tahu. Ya, kalau Tahu, misalnya tahu. kalian masuk ke website kalau kalian apa aksesnya si akad ya? Kalau di UPN sistem akademik namanya si akad ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi misalnya UPN itu punya sistem akademik. Nah, role pertama mungkin adalah mahasiswa. Itu kalian kan. Itu role perannya. Berarti mahasiswa itu mahasiswa bisa ngapain aja? Bisa ngelihat nilai, ya kan? Bisa ngelihat nilai, bisa ngelihat IPK, bisa ngelihat IPS atau KRS-an di dalamnya itu role dari mahasiswa. Ada lagi nggak role kira-kira? Ada lagi peran yang lain? Ada lagi. Ada dosen kan? Ada dosen. Jadi di sistem akademik itu selain ada mahasiswa, ada juga dosen. Nah, dosen itu apa peran ngapain aja di sistem itu? Mungkin bisa nginput nilai, terus bisa bisa lihat jadwal perkuliahan, itu perannya dosen. Jadi nanti ketentuan proyeknya adalah minimal role-nya adalah 2 role. Catat ya. Jadi minimal role-nya adalah 2. Minimal role aksesnya adalah 2. Terus poin plusnya adalah kalian menggunakan framework. Poin plus ya, tapi nggak wajib. Nggak wajib. Poin plusnya adalah kalian menggunakan framework. Boleh Laravel, boleh Codenator. Saya sarankan adalah Laravel. Kenapa? Karena Codenator saat ini mungkin lagi kurang berkembang ya, tapi Laravel terus berkembang. Itu saran saya menggunakan framework Laravel. Nah, itu ketentuan untuk project-nya. Oke, ada pertanyaan? Belum saya lanjut? Nggak ada ya? Jelas ya? Nah, coba saya tanya dulu. Yang pernah bikin website ada? Boleh diaktifkan suaranya? Ada yang pernah bikin website atau belajar bikin website? Belum. Kalau belum, geleng-geleng. Oh, Saya pernah bikin. pernah. Boleh Rafa cerita pakai teknologi apa yang dibuat pas bikin website? Saya baru cuma bikin ini doang sih Pak, pakai HTML sama CSS doang. Belum HTML sampai dan JavaScript. Oke, HTML, CSS, JavaScript. Rafa sudah belajar. Selain Rafa, saya catat tadi Rafa menyebut HTML, CSS, JavaScript. Oke. Ada lagi yang lain? Theo, JavaScript-nya belum dipakai, Pak. Saya baru belajar aja. nggak apa. Itu yang saya catat pokoknya. Tadi Rafa nyebut ada HTML, CSS, JavaScript. Ada lagi yang lain? Saya pernah mencoba menggunakan Laravel, Pak. Oke, S2. S2 sudah buat website menggunakan framework Laravel. Laravel. Oh, udah sebenarnya udah bisa berarti ya. Tapi belum komplit sih, Pak. Belajarnya dari mana? Dari buku kah? Saya Dari pasangan kah? ada buku, Pak. Ada buku. Udah pakai database apa? Waktu itu database-nya dibuat dari Laravel-nya juga. Oke, S2 udah sampai ke framework, malah udah tingkatnya udah tinggi, udah pakai framework. Oke, ada lagi yang lain? Dah, Rafa dan S2 ya. Itulah yang akan kita pelajari praktikum tadi, mulai dari HTML, terus apa? CSS, terus JavaScript. Jadi sebelum UTS sampai UTS itu yang kita pelajari. Jadi HTML, CSS, JavaScript. Itu kaitannya adalah website statis. Ya kan? Kalau Rafa tadi bikin pakai pakai HTML, CSS, JavaScript itu namanya website statis. Artinya apa website statis itu?
kalau ngerubah gimana, Raf? Pasti ngerubahnya pakai kode juga kan? Kodenya dirubah kan? Iya Pak, belum Ya, bisa kodenya dirubah. Tapi belum bisa kalau tersambung dengan ya server. betul, nggak pakai database. Tapi kalau dinamis ada lagi eh, website tadi website status saya sebut, ada lagi website namanya website di dinamis. Kalau website dinamis itu ada halaman belakangnya, backendnya. Jadi kalau merubah data itu kita nginputnya di form itu masuk ke database. Nah, contohnya si akad itu website dinamis atau statis? Website dinamis pastinya, Dinamis. karena kalau kalian merubah data, kalian tidak merubah di kodenya kan, tidak merubah di HTML-nya, tidak merubah di CSS-nya, tapi yang kalian rubah adalah di form-nya. Form itu kalian input, lempar data ke database yang berubah. Itu adalah website dinamis. Nah, setelah UTS selesai, lanjut ke kita belajar menggunakan website dinamisnya. Kita belajar bahasa pemrograman apa? PHP-nya. Belajar PHP, terus nanti juga kita masuk ke database-nya. Mungkin yang kalian sudah pelajari mungkin MySQL ya. Mungkin belajar menggunakan MySQL. Udah belajar database kan ya? Semua udah belajar database kan? Udah, jadi nanti dari PHP mengkoneksikan ke MySQL, terus nanti object oriented programming yang menggunakan PHP, terus lanjut ke framework Laravel. Tapi sebenarnya itu tadi kayak siapa S2 sebenarnya bagus. Jadi sebenarnya kalian juga harus nyari sumber-sumber lain lah, nggak mesti belajar dari sini, belajar dari modul yang saya share. Banyak kelas-kelas online yang menyediakan belajar website inilah. Kalian bisa cari sumber yang lain. Nah, hari ini kita masuk ke pengenalan HTML. Sudah muncul ini saya? Sudah Pak. Ya, jadi tujuannya atau harapan pertemuan hari ini, mahasiswa dapat mengenal teks dasar HTML dan memahami kegunaannya, terus mahasiswa dapat membuat halaman web mengimplementasikan teks dasar HTML. HTML itu singkatan kepanjangan adalah Hypertext Markup Language. Jadi HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan oleh browser internet untuk membuat halaman dan dokumen pada sebuah website yang kemudian dapat diakses dan dibaca layaknya sebuah artikel. Nah, ini perlu digaris bawahi, HTML adalah bukan bahasa pemrograman ya. Jangan sampai salah. Misal kalau ditanya, kalian sudah bisa bahasa pemrograman apa aja? Saya bisa bahasa pemrograman HTML. Salah. HTML bukan bahasa pemrograman. HTML bahasa markup standar aja untuk yang digunakan oleh browser internet. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman apa aja yang sudah kalian pelajarin? Si Java. Visual Basic, Pak. Basic. Holywrite. Siapa ini? Holywrite Extravagance. Saya, Pak. Nah, coba lihat. Oh, ini. Siapa panggilannya deh? Saya lupa. Holly. Holly, ya. Apa aja Holly? Visual Basic, Basic. C++, Java. Nah, itu bahasa pemrograman. Kalau HTML bukan bahasa pemrograman ya, itu bahasa markup. Jadi kalau pernah melihat inspect elemen nggak? Nah, ini inspect elemen kan. Ini isinya HTML semua kan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Semua udah pernah ngecek inspect elemen di website? Ada yang belum pernah? Yang belum pernah angkat tangan? Udah semua ya. Itu kalau kalian misalnya buka ini, terus klik kanan, inspect. Nah, ini yang muncul itu HTML. Sini. Ini HTML bahasa markup-nya. Tapi sebenarnya ini kan website nih. Sebenarnya mereka ngodingnya pakai HTML aja atau ini kan JavaScript nih. JavaScript-nya. Sebenarnya mereka itu ngodingnya kan kalau dibuka HTML-nya aja namanya JavaScript. Sebenarnya mereka ngodingnya pakai JavaScript aja dan HTML aja atau pakai bahasa pemrograman yang lain.
pasti pakai bahasa pemrograman yang lain kan? Ya kan? Oke, Pak. Ya, nah jadi yang menampil di sini adalah sisi klien saja, client side. Jadi yang muncul di browser itu ya, si browser itu adalah client side. Oke, browser adalah client side, sisi klien. Jadi yang nampil di browser ya sisi klien apa? Bahasa pemrograman client side itu apa? HTML, JavaScript. Nah itu bukan bahasa pemrograman, bahasa markup bahasa yang di sisi klien itu apa ya? HTML, JavaScript. Makanya di sini yang muncul ya sisi kliennya aja, client side-nya aja. Ada bahasa di server side juga. Bahasa apa itu? Contohnya bahasa PHP yang akan kita gunakan nanti adalah bahasa PHP itu server side. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kalian mau bikin program server side, berarti kalian harus punya web server. Mungkin udah ada yang pernah dengar uh, pernah install XAMPP, Exam. Kenapa? Nah, itu makanya kalau kalian pengen bikin program menggunakan PHP harus install Exam dulu kan. Tapi kalau kalian bikin HTML perlu nggak install Exam? Nggak perlu kan? Nggak Tidak. perlu. Ya karena itu sisi klien. Oke, nah, nanti setelah tes baru kita bahas. Oke, lanjut. Nah ini sejarah aja sih, HTML dapat diterima sebagai tampilan halaman web setelah melalui proses interpretasi dari web browser. Selain itu, HTML memiliki struktur yang fleksibel, jadi tanpa logik serta toleran terhadap kesalahan. Jadi kalau huruf besar huruf kecil itu nggak case sensitif ya. Kalau HTML juga nggak case sensitif. Terus kalau misalnya di kalian belajar C kurang sedikit aja, kurang titik koma itu error. Tapi kalau di HTML masih lebih toleransi terhadap kesalahan. Kalau di HTML kalian lupa apa sedikit kode di HTML masih di HTML dibuat oleh tim Berners-Lee ketika masih bekerja di uh, IRM dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic yang ada mungkin Mosaic. Nah, pertama yang perlu diperhatikan pada HTML adalah pertama elemen HTML. Jadi elemen HTML diawali oleh tag name dan ditutup oleh tag name, tag akhir. Bedanya apa? Bedanya kalau penutup itu ada backslash. Slash apa backslash? Slash ya. Ada slash-nya. Slash Ini doang. kontennya. Ya, ini tag pembuka ditutup dengan tag penutup. Contohnya ini A1, ini berarti tag pembukanya mana? Ini kan. Ini tag pembuka A1, ini kontennya, konten elemennya, ini ditutup. Ada yang tahu H1 itu maksudnya apa? Heading 1, Pak. Ya, Heading. heading. Udah belajar di mana ini? Siapa yang jawab? W3 School, Pak. Woi, Belajar Tris. berarti belajar sendiri ya? Iya, Pak. Nah ini heading 1. Jadi kalau di Microsoft Word itu kan ada H2, H3, H4, H5, heading 1. Nah ini di HTML juga ada heading 1, heading 2 sampai heading 6 kalau nggak salah. Kalian coba aja. Makin besar H-nya itu misalnya H1 besar, H2 itu kecil, H6 makin kecil. Jangan lupa ditutup. Oke, dibuka, jangan lupa ditutup. Terus kalau tag P untuk apa tag P? Paragraf. Ya, paragraf. Wah, Holly jago banget nih. Holly Travagans.
Siapa? Nah. Oli ahlinya Pak. Apa? Ahlinya. Oli ahlinya Pak. Belum Ada- apa ini Pak? Ada Tony Muhayyad juga di sini. Tony, kok mukanya nggak dikelihatanin, Tony? Apa Pak? Tony, mukanya kok nggak dikelihatanin? Lagi di ini Pak, tempat gelap. Buset. Tempatnya Oke. gelap Pak. Gelap. Oke. Nah, ini tag ya. Kalau saya sebut ini adalah apa? Tag HTML. Ini tag HTML, penutup tag HTML. Jadi tag HTML itu dibuka dan ditutup. Nah, ada juga tag yang nggak dibuka dan nggak ada konten elemennya. Contohnya adalah BR ini. BR nggak berisi konten elemen dan nggak ada tag akhirnya. BR itu untuk apa? Garis baru, new line. Ya, break. Jadi untuk enter. Kira-kira tag HTML ada berapa banyak ya? Banyak banget, Pak. Saya juga nggak tahu sih, banyak soalnya. Nah, tag HTML itu banyak banget ya. Tag HTML banyak banget. Dan saya nggak menyarankan dihafal, karena saya juga nggak hafal. Karena nggak mungkin juga dihafal. Karena kalau ngoding itu kan nggak mesti hafalan kan. Kalau misalnya kalian pengen menebalkan huruf misalnya, saya lupa nih menebalkan huruf apa, tinggal di search aja di Google kan ketemu. Ya, menebalkan huruf ya B sebenarnya. Kalau misalnya lama-lama kalian ngoding itu ya lama-lama tahu. Menebalkan huruf apa B, kenapa? Karena bold kan. Gitu. Misalnya memiringkan huruf apa, saya lupa nih. Ya kalau lama-lama cari I, italic gitu. Itu sebenarnya, nah P juga tadi udah nyebut itu apa, paragraf. Ya, karena itu P, paragrafnya tag itu ya singkatan dari ininya. Kalau garis apa? Kalau bikin garis apa di HTML? Pakai tag apa? HR kan? Pakai HR. Ya. HR apa? Horizontal line. HR. Garis. Nah, itu perlu ada konten nggak kalau HR? Perlu ada konten, elemen, ada tag akhir nggak? Nggak ada kan? Karena baris doang kan? Karena baris aja, jadi nggak perlu ada. Jadi kalau HR, tambahin lagi kalau di sini, lagi tag namanya HR. Juga konten elemennya nggak ada. Akhirnya juga nggak ada. Ini contoh-contohnya. Nah, ini saya di sini cuma contohin 4, tapi banyak banget tag HTML yang ada di HTML tentunya. Nah, itu tadi ada yang juga belajar di mana, dari Web3 School. Nah, itu salah satu website yang gampang untuk dipelajari. Emang itu di modul ini juga saya sertakan juga website tersebut untuk kalian pelajari. Itu banyak yang kalian ini bisa pelajari di situ. Oke, terus kita bahas itu tag apa? Elemen HTML. Jadi kalau di bahasa C mungkin kalian satu baris itu dipisah dengan titik koma misalnya. Kalau ini satu konten elemen dipisah dihubungkan dengan tag pembuka dengan tag penutup. Nah, ini sudah bahas, tag elemen adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, tag ya. Jadi kalau sebut tag, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Atribut apa sih? Yang jawab yang lain coba. Yang belum jawab. Yang belum jawab siapa ya? Saya masih ini bingung nih kalau pakai Google Meet. Saya random ya biar ketahuan yang aktif atau ngelamun. Krishna Jonathan, ada Krishna Jonathan? Mana Krishna Jonathan ya? Hadir mana Krishna Jonathan? 1, 2, 3, ada. Terus Hasbi Gumai mana Hasbi Gumai? Hadir, Pak, hadir. Nah, hadir. Tadi saya nanya apa Hasbi? Atribut. Ah iya, atribut saya juga lupa tadi nanya apa ya. Atribut apa?
Atribut apa sih? Atribut nggak usah ada kaitan dengan HTML. Atribut apa sih maksud dari atribut itu, kata atribut? Atribut itu kayak kelengkapan dari suatu yang dibutuhkan, Pak. Contohnya lah, contoh realnya lah, contoh Contoh realnya. real, contoh realnya dalam kaitan tentang web apa gimana nih, Pak? Nggak usah ada kaitan webnya aja, yang lain aja. Misalnya yang di depan Hasbi itu ada apa? Misalnya ada buku atau ada bangku gitu. Bangku punya atribut nggak? Atributnya apa kira-kira? Oh, seperti ini, Pak. Mungkin Pak, mobil, Pak. Atributnya ada Ya, ban, ada setir mobil, ada jok, ada mesin. enggak, bukan. Ban aja, ban. Lebih kecil lagi. Oh, ya, Pak. Nah, ban itu memiliki atribut apa? Warna kan bisa warna ban, terus ukuran ban, ya kan? Ya, jenis bannya. Merek ban, warna, terus ukuran, itu kan itu adalah atribut. Nah, sama di HTML, di tag juga bisa ada atributnya. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya tadi tag P untuk apa tag P? Kita ngasih paragraf. Nah, P itu bisa kita tambah lagi atributnya apa? Misalnya saya mau kasih warna, berarti nanti ada atribut apa? Misalnya A itu buat link, melingkan. Jadi kalau kalian website itu banyak klik-klik kan, klik link ke halaman lain. Nah, klik halaman yang lain itu kasih tagnya namanya tag A. Oke. Nah, contohnya apa? Atributnya ref. Ref itu apa? Melingkan ke mana gitu. Nah, inilah atribut. Jadi strukturnya adalah tadi tag, ini tag. Jadi tag itu bisa memiliki atribut. Bisa ada atributnya, boleh enggak juga. Nah, ini atributnya. Nanti banyak juga jenis-jenis atribut. Ini atribut. Terus ini yang titik-titik ini apa? Atribut value, nilai dari atribut. Ini apa? Body itu? Body lah tag. Body bisa ada atributnya, misalnya color, warna dari bodinya. Nah, ini atribut. Nanti kita lihat lagi yang lainnya. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya kalau di satu elemen HTML itu seperti ini. Ini tagnya, ini satu elemen nih, satu elemen. Ini tagnya, kelihatan ya? Kursor saya juga kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ini tag P atau paragraf. Ini atributnya, satu ini atribut, ini atribut name, nama atribut, line, sama dengan atribut value. Berarti apa nih? Paragraf ini line-nya center, rata, tengah. Kira-kira ada apa lagi selain center? Ada left, ada right, ada justify. Ya, nah ini line. Jadi rata mana nih? Rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri. Nah ini apa? Isi tagnya atau kontennya. Hello world. Berarti kata hello world ini nanti jenisnya paragraf dan dia ada di posisi tengah. Dan jangan lupa ditutup dengan Tag penutup. dengan hamdalah. Belum hamdalah. Dengan tag penutup. Oke. Nah ini satu ya elemen. Jadi dikunci, dibuka dan ini dikunci kan. Ini. Nah inilah. Jadi tadi kita sudah bahas elemen dari HTML, satu elemen dari HTML terdiri dari tag HTML yang ditutup, dia buka dengan kurung siku dan ditutup dengan penutup kurung siku. Ini contohnya P, A, body, head, dan sebagainya. Jadi saya bilang banyak, nggak usah dihafal, maksudnya saya cari table tag harus saya hafal, nggak usah. Kalau dihafal juga hafal tapi nggak pernah dicoba ya sama juga bohong. Mendingan cara ngafalnya dicoba, lama-lama paham sendiri, hafal sendiri. Nah ini struktur dari HTML. Jadi seperti apa ya? Kalau gini apa ini? HTML, di sini HTML, terus di bawahnya ada head, ada apa? Kayak kalau belajar looping itu ada apa? Ada looping apa? Kalau belajar looping
atau belajar percabangan, ada nested loop kan, loop yang bersarang, sarang. Sama di tag HTML juga bisa bersarang. Dalam tag HTML bisa di dalamnya ada elemen yang lain. Contohnya HTML ini dalamnya ada elemen head, ada elemen body. Di dalam body ada A1, P, ada ini. Nah ini seperti inilah sebetulnya. Jadi kayak ya nested elemen lah di sini. Ya. Jadi ini struktur standar ya, struktur minimal dari sebuah website HTML. Paling atas itu sebenarnya ada namanya doctype HTML. Nanti latihannya ada doctype HTML. Ini mendefinisikan tipe HTML berapa yang kalian pakai. Paling baru kan sekarang HTML 5. Jadi doctype HTML 5. Di atas ini mendefinisikan informasi tipe dokumen HTML yang digunakan. Nah, terus namanya parent yang paling tinggi lah, misalnya struktur yang paling tinggi, hierarki paling tinggi adalah HTML-nya. Lihat di sini HTML kan, di sini struktur paling tinggi adalah HTML. Nah, di dalam HTML ada head, ada body. Ada yang tahu nggak head itu untuk apa aja? Head untuk apa? Kita cari dulu nama-namanya nih. Sela bagus, ada Sela bagus. Iya Pak, ada Pak. Oke, Sela bagus ada. Ini tadi saya nanya apa Sela bagus? Head itu untuk apa? Head Pak. Biasanya tahu nggak? Saya nggak. Itu ini aja. untuk Kalau nggak tahu nggak apa-apa. lupa saya Ya Pak. nggak apa-apa kalau nggak tahu. Jadi Lupa, ya apa? lupa. Jadi nanti ke depannya kita belajar seperti ini ya. Jadi biar saya tahu kalian merhatiin terus atau enggak, walaupun mukanya nggak kelihatan, tapi saya panggil Sela bagus ada tuh, berarti oke, berarti selalu standby. Tadi ada lagi nggak? Tadi nggak ada. Tadi siapa yang saya panggil tuh nggak muncul? Nah, contohnya gitu, saya panggil nggak muncul, karena ini pertemuan pertama saya toleransi lah. Tapi kalau nanti pertemuan 1, 2, 3 selanjutnya, kalau misalnya saya panggil nggak ada, absennya saya tandain ya. Oke, setuju ya? Jadi kalau misalnya kalau pertemuan pertama saya toleransi, tapi nanti kalau pertemuan selanjutnya misalnya Yanto saya panggil sampai hitungan ke-5 nggak ada, hitungan 10 nggak ada, berarti gugur untuk pertemuan tersebut. Ini harus selalu sama kayak di kelas lah, sama kayak di kelas. Oke, setuju ya? Oke, nggak apa-apa tadi, walaupun nggak, ini yang penting saya panggil ada. Head itu biasanya untuk, ada lagi di dalam head itu adalah title, ada title. Jadi di dalam head ini nggak akan muncul di konten halaman website. Jadi misalnya halaman websitenya, bukan di sini munculnya, oke Pak? Head itu nggak muncul di halaman website ini, tapi muncul di mana? Munculnya kalau title, jadi di dalam head ada title. Nah, title itu muncul di mana? Title itu muncul di sini. Kebaca course .2 praktikum pemrograman web e-learning 40 titik ya. Baca. Kelihatan ya? Nah, title itu nanti muncul di dalam tab di browser kalian. Oke, paham ya? Jadi head itu bisa, salah satunya bisa berisi title. Title aja nggak? Enggak, ada lagi yang lain. Misalnya kalian masukin link JavaScript, nanti kan ada sumber-sumber dari file yang lain kan bisa, atau CSS, sumber dari CSS file yang lain bisa, jadi bisa disertakan di sini. CSS linknya, terus JavaScript linknya, atau kalian mau masukin CSS di sini langsung juga bisa. Artinya nggak muncul di body. Nah, body itu apa? Body itu ya konten, isi dari konten di website. Ini body nih, ini body, ini body. Paham ya? Ini struktur dasarnya. Rootnya, hierarki tertinggi adalah HTML. Hierarki kedua tertinggi adalah head dan body. Di dalam head, salah satunya ada title. Untuk judul di tab-nya di sini.
Paham ya? Nah, ini kalau misal modding apa bikin programnya, bikin tampilan website, bikin desain websitenya di dalam body H1P ini yang muncul di dalam browser kalian. Nah, ini definisinya di HTML ada root, mendefinisikan root di hierarki tertinggi dari suatu dokumen HTML yang digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Salah satunya adalah title. Salah satunya adalah title. Nah, title membuat judul untuk dokumen HTML. Nampilnya di mana title? Nampilnya di tab browser. Body mendefinisikan body atau isi dokumen HTML berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, seterusnya. Nah, ini salah satu teks H1 tadi udah dijawab sama teman-teman. Heading 1 sampai 6 kan, heading 6P, paragraf. Nah, di sini ada tadi sudah dijelaskan ini atribut. Nah, ini kita langsung latihan. Notepad++ nya udah ada. Udah ada Notepad++ nya coba di yang pakai laptop atau komputer atau PC aktifkan buka Notepad++-nya. Kalian buat folder yang rapi ya. Nanti misalnya saya kan di sini dalam folder Jakarta, tahun ajaran sekian, ganjil, pengajaran, pemrograman web. Nah, di sini masukin praktikum. Nah, praktikum itu ada praktikum perumahan 1. Nah, bikin yang folder yang rapi. Misal nanti nggak kalian asal save. Bisa orang yang ini asal save aja, save dulu di dokumen, nanti bisa di save di my dokumen. Tapi nanti besok pas ini nyari-nyari lagi, harus diusahakan dari awal rapi karena kita nggak tetap buka langsung. Jadi buka langsung saya bilang saya bisa langsung handle, saya langsung bantu. Tapi kalau sekarang kan dari diri kalian sendiri. Oke, langsung aja kita latihan. Udah? Nah, latihan pertama kalian coba bikin ini. Boleh diketik, boleh di copy paste. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, maaf. Ya. Boleh pakai Visual Studio Code nggak Pak? Boleh, bebas. Makasih Pak. Bebas. Kita mulai latihan 1, terus kalian boleh ketik atau boleh copy paste. Copy paste juga nggak apa-apa. Lihat strukturnya kan, doctype HTML, di sini HTML, terus ini head, ini body-nya. Kalau kalian buat simpan dengan nama latihan underscore HTML1.html. Nah, ini. Sudah? Sudah? Nanti mungkin ada yang belum pernah ini, save ya, save. Terus nanti save as type-nya jangan lupa pilih yang hypertext markup language ya. Hypertext markup language baru di save, pilih ininya. As type-nya HTML. Nanti kalau pakai Notepad++ atau pakai IDE yang lain, text editor yang lain, kecuali Notepad biasa, dia langsung ada warnanya.
Kalau kalian udah save kayak gini warnanya. Udah? Nah, kalau udah di save, nanti dia di foldernya yang kalian buat itu, di save di file foldernya, muncul ini, kalian tinggal diklik aja. Diklik kanan, bisa open with browser yang kalian tentukan, yang kalian pilih, nanti munculnya seperti ini. Title ini muncul di tab page title, ini kontennya. Biasanya sih kalau modding HTML tuh bikin kayak gini ya. Nah kayak gini. Jadi kelihatan hierarkinya. Kelihatan notepad saya? Kelihatan. Nah, buatnya kayak gini ya. Kelihatan, Pak. Jadi ini HTML kan rootnya, terus dalam root ada head, ada body, kayak gini, dijorokin ke dalam. Terus di dalam head ada title, di dalam body ada ini. Buat kayak gini. Sudah dicoba? Semua udah bisa? Udah semua ya? Oke. Sudah, Pak. Udah bisa dibuka semua di browsernya kayak gini. Nah ini, jadi ini yang kalian ketik tadi, my first heading H1. Kalau kalian mau nyoba-nyoba nih, kalau belum pernah nyoba, boleh aja kayak gini. H2, jangan lupa ditutupnya ganti H2, H3, tutupnya jangan lupa diganti H3 juga. 4, boleh kalian coba-coba seperti ini, tampilannya kayak gimana gitu. Nah gini kan, H1, H2, H3, H4, paragraf. Nih. Jadi ini body yang muncul di browser kalian, halaman website kalian. Nah ini title muncul di tab browser kalian, page title. Oke, paham ya? Ini struktur basic, struktur standar dari HTML. Rootnya HTML, di bawah root ada, di bawah HTML ada head, ada body, di dalam head ada title, salah satunya. Ini bisa ada tambahan yang lain. Di dalam body ya, terus tergantung kalian mau bikin website tampilnya seperti apa. Oke. Nah, yang ini tadi kalian buka website bisa dari sini, bisa juga kalian kopikan ininya, kopikan folder directory foldernya di dalam sini, terus kalian ketikkan nama filenya juga bisa. Kalian ketikkan nama filenya di sini, HTML, juga kayak gitu. Bisa langsung kalian klik, bisa kalian masukkan directory website kalian beserta nama file HTML-nya langsung. Oke, paham ya? Ini udah kalian kerjakan. Terus latihan 2. Nah, latihan 2 boleh langsung kalian kerjakan. Ini kan kalau di sini edit file latihan 1 dengan baris kode seperti ini. Kalian bikin baru aja, bikin new file, namanya latihan underscore HTML2, HTML, kalian bikin ini. Boleh copy paste, terus cari gambarnya, logo UPN Veteran Jakarta. Pokoknya nanti tampilan website-nya seperti ini. Tampilan website-nya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nanti tampilan website seperti ini. Cari logo UPN-nya, kalian bikin code yang ada di modul.
boleh di copy paste. Gimana? Bisa semua? Sudah bisa? Bisa, Pak. Coba saya mau lihat Bagas Guzeza, mana Bagas Guzeza? Bagas Guzeza mana? Menghilang. Nggak ada Bagas Guzeza. Bambang Tribuono ada Bambang Tribuono. Bambang Tribuono ada. Ada. Bambang Tribuono lagi install. Install apa Bambang? Aja Bambang. Bambang. Oke. Eh, Hilda Harisa ada Hilda Harisa. Nggak ada juga. Aduh, kacau. Ada, Pak. Ada. Ada. Hilda Harisa, coba saya mau lihat share screen tampilan websitenya. Bentar, Pak. Nah, kayak gini bagus. Siap berarti. Present now. Bambang udah beres installnya Bambang. Nih, Pak. Jalanin ya, Pak? Ya, lihat browsernya aja. Saya lihat browsernya tampilan. Coba. Yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Tapi logonya nggak ada putih-putihnya, Pak, di belakang. Apa-apa, soalnya bukan PNG ya. Nah, ini Iya. karena logonya nggak PNG kan. Kalau PNG, background transparan dia ini. Oke, bagus. Oke, boleh di stop screen-nya.
Terus, nah itu untuk latihan keduanya. Jadi saya jelaskan di sini pertama ada tag HTML namanya kita gunakan lagi IMG. IMG itu apa? Untuk mengambil atau menampilkan gambar. Nah, berarti kalau kita IMG aja nggak ada atributnya, gambar apa yang mau ditampilkan? Nah, di IMG itu ada beberapa atribut yang di sini. Ada src, source, ada alt, alternatif, ada width. Oke, jadi tag IMG atau tag image ada beberapa atribut yang kita bisa gunakan. Biasanya adalah ini pasti source, alt, sama width. Boleh juga ada tag. Tapi saya sarankan kalau pakai width, kalau pengen kita aturan ukurannya pakai width atau tag aja atau ya salah satu. Kenapa? Kalau kita gunakan hack juga width dan hack gambarnya bisa jadi gepeng ya. Kita paksa kan width dan hack kita paksa. Kalau ini kita paksa width-nya aja tapi hack-nya sesuaikan dengan width-nya. Jadi nggak gepeng kalau gini. Oke. Nah, ini atribut. Ini atribut name. Sorry, saya belum share screen ya. Belum, Pak. Udah, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan modul yang saya tampilkan di kelihatan. Nah, ini tag, saya ulangi tag-nya, tag image. Ini atributnya, atribut pertama src, atribut kedua alt, atribut ketiga adalah width. Nah, ini atribut name, ini atribut value-nya artinya apa? Image ini ngambil source-nya dari logo upnvj.png. Oke, ada nggak yang nggak muncul gambarnya? Udah ngambil gambarnya, tapi pas dibuka di browser nggak muncul. Ada? Muncul semua berarti ya. Nah, ALT untuk apa? Ada yang tahu? Kalau gambarnya error muncul tulisan Ya, gitu, Pak. kalau gambarnya tiba-tiba hilang atau apa, misal gambarnya di sini hilang, ini kan kalau gini hilang nih, salah gitu. Nah, ya, Kalau gambarnya nggak muncul gimana Pak? Kalau gambarnya nggak muncul? gambarnya nggak muncul. Iya Pak. Nah, biasanya itu dia nggak ketemu direktorinya. Biasanya dia nggak ketemu direktori ininya. Makanya saya diusahakan gambar dan file HTML-nya dalam satu folder yang sama. Paham? Tadi siapa yang nggak muncul namanya? Arif paham Pak. Coba, Arif Juanda, gambarnya disimpannya di mana? Belum saya pindahin, masih di download Pak. Nah, itu dia masalahnya. Pindahkan di dalam satu folder yang sama. Itu masalahnya. Jadi nggak ketemu. Paham ya? Nah, kalau misalnya bikin gambarnya itu bukan di folder yang sama, kira-kira solusi gimana? Kalau misalnya gambarnya ya, ditulis direktorinya Pak. masukkan direktori yang lengkap di sini. Ya, masukkan direktori yang lengkap di sini. Atau gambarnya itu hierarkinya di atas folder ini. Misalnya gambarnya bukan di sini nih, tapi gambarnya di dalam misalnya logo PN bukan di sini, tapi di dalam sini. Gimana caranya? Misal gambarnya ini nggak bisa nih, ya bisa. Misal gambarnya di sini, pasti ini kan page-nya hilang kan, ya kan? Ini kan? Karena apa? Karena gambarnya itu berada di folder atasnya, bukan di sini. Nah, mundur satu folder caranya gimana? Mundur satu folder itu caranya /2/. Ini berarti dia mundur dulu dalam satu folder ini, di dalam folder file ini dimundur dulu, baru masuk sini. Kita lihat, ada nggak dia? Mudah-mudahan ada. Nah, ada. Paham? Kalau mau mundur dalam satu folder /2/. Paham ya? Tapi biasanya sih tidak usahakan dalam satu folder yang sama. Ya, ini kan foldernya dimundurin ya. Kalau di sini berarti nggak usah pakai /2 di sini. Paham ya? Kalau mundur folder di 2 kali berarti /2/. Ini mundur 2 kali. Oke, paham? Nah, tadi siapa? Arif Juanda gimana? Masalahnya Sudah Pak, sudah bisa Pak. Sudah bisa. Oke. Nah, itu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan source atau ya ini source, kaitan dengan source ini
biasa permasalahannya adalah direktorinya, dia nggak ketemu di sini. Nah, AL-nya apa? Nah, tadi contohnya tadi, ini saya nggak ketemu nih logonya, berarti kan gambarnya akan hilang ya. Setuju? Gambarnya ini hilang kan? Nah, kalau gambarnya hilang, berarti yang muncul tulisan di ALT. AL itu panjang dari alternatifnya. Kalau logonya ketemu, berarti munculkan teks ini. Nah, ini atribut source, ini atribut ALT, ini width, berarti width sudah paham lah, width itu untuk mengatur lebarnya. Nah, ini juga heading juga bisa ada atributnya, contohnya line, ada style, berarti di tengah stylenya kasih warna FF apa? Putih kan? Kenapa putih? Karena nilai penuh semua. Kalau nilai penuh semua kayak belajar di image processing berarti kan putih. Kalau mau kasih warna merah apa? Kalau mau kasih warna, kalau jadi kasih warna apa? Oh, warnanya biru gimana? Kalau mau jadi warna biru gimana? FF yang depan diganti, FF yang belakang yang 4 diganti 0, Pak. Ini. Ya, red, green, blue ya. Berarti ininya ganti 0. 0, Enggak, yang 0, ini yang biru. Berarti ini kan red, green, blue. Ini biru nih warnanya. Ya ini kombinasi warna aja nih, kombinasi warna. Ya gampangnya kalian nanti bisa pakai Photoshop lah, pilih-pilih warna. Biasanya kalau ngedesain website tuh kalian desain dulu di Photoshop, bikin dulu warna-warnanya, pilihan warnanya, terus kalian tinggal cari aja warna yang sesuai. Pakai palette kalau di daftar di sini. Nah ini untuk H juga bisa ada atribut name, atribut value, atribut name, atribut value. Sama P juga punya atribut juga. Nah, ini tadi penjelasan dari T di satu elemen ini, satu elemennya itu memilih pasti strukturnya seperti ini. Nah, ini juga nih IMG ini nggak ada isi elemen kan, nggak ada isi tagnya kan. Nah, ini buka aja, nggak ada tag image penutup. Kalau H1 ada A ditutup dengan SA1. Nah, ini ada latihan 3. Ini latihannya tag A. Tag A untuk apa? Untuk mengelingkan. Namanya seperti ini. Nah, ini kalau kalian klik di sini, masuk ke website UPN Veteran Jakarta. Boleh kalian coba. Boleh kalian coba. Nah, body juga di sini punya atribut. Ada BG color. Jadi warna backgroundnya apa. Jangan lupa juga strukturnya dirapikan ya. Jadi kayak gini. Kenapa? Ya karena nanti kalau ini kan kalau kita coding cuma 13 baris, kalau bikin website tuh bisa 1000 baris. Kalau nggak kalian bikin struktur kayak gini, nyari errornya bingung. Nah, misalkan kayak gini. Kan boleh di copy paste aja. Tapi di copy paste, tapi nanti kalian pelajarin lagi. Kalian review lagi. Gimana? Bisa? Sudah semua?
Bisa saya pilih lagi secara bisa. Saya pilih lagi secara random buat menampilkan browsernya. Ruli Azani ada Ruli Azani? Install juga? Oh Ada, ada. Pak. Mantap. Ruli gimana Ruli? Coba tampilin. Belum, Pak. Lagi dicoba. Oke siap. Yang tadi latihan 2 udah? Soalnya tadi, yang kedua udah. Soalnya tadi download Notepad plus-plusnya IndiHome saya rada lemot. Oke sip. Oke yang penting ada nih Ruli jawab bagus. Maaf ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Siti Anissa ada Siti Anissa? Ada, Pak. Boleh ditampilkan layar? Belum, Pak. Belum? Iya, belum. Oke, nggak apa. Taufik Adi, Iya, Pak. boleh tampilkan Yang mana, Pak? Yang ketiga. yang latihan 3. Yang tadi Yang ketiga belum, Pak. belum. Iya, belum download ininya saya, logonya yang. Oh, iya, siap. Fauzan Akmal, Iya, Pak. bisa ditampilin? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, Fauzan. Bentar, Pak. Oke. Lagi ditampilin. Ya. Muncul nggak, Pak? Belum, Fauzan. Ah, baru masuk nih. Oke, coba klik Fauzan. Bisa, sip. Terus, Alamatnya ini ya, Pak? Ya, Oh, bagus. salah, Pak. Hah? Ya benar. Oke. Oke, terima kasih Fauzan. Boleh di stop screen ya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, di stop screen. Oke. Ini udah. Oke, latihan 3 udah. Nah, nanti mungkin ada yang nanya tadi kan Fauzan kan nggak apa pas masuk sini di klik kanan new tab ya tadi Fauzan. Nah, mungkin ada yang nanya Pak gimana sih kalau misalnya nggak usah pengennya itu pas ngeklik itu di new tab gitu, bukan di tab yang sama. Itu nanti kalian bisa pakai namanya target blank. Boleh cari aja di Google target blank HTML. Nah ini boleh tambahkan ini. Itu yang saya bilang tadi saya nggak hafal semua ini, tapi kalau misalnya ingat pakai targetnya. Gitu. Nanti coba masukkan di sini. Ini klik. Maaf, Pak, belum share screen, Belum. Pak. Masa sih? Udah belum? Udah kan? Udah muncul. Nah ya. Kalau mau kata tadi kan Fauzan itu pas di sini klik kanan new tab ya. Nah, misalnya ada yang pengennya itu pas ngeklik itu pengennya nggak di tab yang sama, pengennya di new tab baru gitu. Itu tinggal tambahkan aja di sini target sama dengan ini blank. Berarti di tandanya kalau kita ngeklik ini
bukanya di tab baru. Betul ya? Boleh dicoba. Paham? Paham, Pak. Sip. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk, nah tadi ada yang nyebut juga belajar dari mana, saya tanyakan belajar dari mana, itu saya belajar dari ini Pak, Wetri School. Nah ini memang buat the basic, buat dasar, ini kalian bisa belajar di sini. Semua sudah pernah masuk sini? Semua udah pernah masuk sini? Yang sudah pernah katakan? Oke, ada yang belum berarti nggak apa. Oke, sip. Ya berarti nanti kalian buka websitenya ini nih. Nah emang tugasnya sebenarnya itu. Tugasnya kalian belajar mandiri, pelajaran website pada halaman URL ini. Untuk materi pada website tersebut, pelajari dan cobakan kodenya pada bagian yang saya tanda. Jadi dari sini sampai ke list, home, introduction. Ini coba tinggal nyoba-nyoba aja. Tinggal coba di notepad, kalian save ya, kalian save, nanti kalian kumpulkan. Hasil percobaannya kalian kumpulkan. Kalian coba, ini harus belajar mandiri. Ini. Terus nanti tugas kedua, setelah kalian pelajari ini semua, mau kalian pahami, kalian bikin website dengan layout seperti ini. Banner, home, ini menu, ini konten websitenya, ini footer. Ntar kalian masukin gambar di sini ya. Bannernya kalian buat. Terus konten juga kalian isi. Ini mau saya struktur aja nih, ini layout aja. Ntar kalian isi lah. Jadi bentuk website sebaik-baiknya lah. Nanti saya lihat tampilannya. Ini nanti pas diklik, klik home masuk ke halaman home. Klik artikel masuk ke halaman artikel, klik galeri masuk ke halaman galeri, klik kontak masuk ke halaman kontak. Jadi kalian berarti bikin berapa page? Bikin 4 page. Pertama page home, kedua page artikel, page galeri, terus page kontak. Nah, setiap menu ini berarti ada href-nya. Oke. Nah, ini menggunakan table layout. Kalau kalian lihat di sini, ini table bukan sih? Table kan? Barisnya berapa? 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat ya. Sebenarnya ini kalian bikinnya sebenarnya kayak bikin table. Coba table. Kelihatan kan ya? Kayak screen saya? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Hah? Ada yang kelihatan? Kelihatan, Enggak? Di saya nggak kelihatan, Pak. Kelihatan? Siapa yang kelihatan? Pak Husen nggak kelihatan, Pak, di screen saya. Kok bisa sih? Coba saya ini lagi, ulang lagi. Itu kata Deo yang nggak kelihatan belum dipin presentationnya dipin. Sekarang udah muncul, Pak. Tadi Sekarang udah muncul. kayak Pak kesipan presentationnya, Pak. Ini udah muncul semua? Udah? Udah, Pak. Nah, ini nanti kalian buat sebenarnya kayak bikin table. Nah, ini table kan? Gimana caranya biar bentuknya gini? Main-main apa? Merge cell kan? Klik kanan, merge cell, klik kanan di sini, terus merge cell. Ini juga merge. Ini merge. Banner, footer, konten. Jadi kan, nah ini. Coba bikin dengan menggunakan table layout di HTML. Ya, belajar gimana ya? Kalian pelajari di sini. Ini kan ada nih HTML table. Di sini ada HTML table. Kalian pelajari gimana caranya bikin table tuh bentuknya kayak gini. Nanti kalau udah bentuk kayak gini, tinggal kalian masukin aja gambar di sini. Gambar masukin gambar pakai apa? Image kan, IMG, SRC, masukin gambar di sini. Ini home. Terus misalnya di sini news. Misalnya apalah, misalnya di sini galeri, terus
Ini kontennya kalian isi, berarti ntar ada 4 page, home, news, galeri, kontak. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Seminggu cukup? Pertemuan pertama langsung ada tugas, nggak apa-apa ya? Nggak apa, Pak. Apalah. Ada pertanyaan untuk tugas? Nggak susah kan? Ya itu aja, cuma di Word bikin cuma bentar doang. Nggak ada 5 menit. Pak, Ya. kontennya bebas ya, Pak? Konten bebas. Oh, bebas. Yang seneng desain boleh desain dulu. Kalau misalnya nggak seneng desain boleh cari gambar di luar gitu. Cari di foto-foto di luar, tapi seneng desain boleh kalian coba. Kan saya bisa lihat nih, oh ternyata teman-teman ada yang senengnya ke arah web design. Kan web itu kan kebagi juga, ada web design, ada web programming. Contoh nanti ada ranahnya kalian, oh senengnya di web design, berarti main-mainnya di sisi front end-nya, mainnya di sisi front end. Itu aja, coba dieksplor aja. Coba dieksplor desainnya, kontennya seperti apa. Pokoknya tapi tampilan basicnya seperti ini aja dulu. Yang sederhana dulu. Pakai table dulu aja. Sebenarnya table itu membuat website versi zaman dulu lah, sebelum ada CSS, sebelum ada frame. Zaman dulu bikin website pakai gini, pakai table. Tapi sekarang udah ada CSS, ya udah pakai CSS. Apalagi sekarang udah ada namanya framework Bootstrap, ya pakai Bootstrap. Tapi kalian harus tahu dasarnya dulu lah. Udah ada yang pada pakai Bootstrap? Ada yang pernah pakai Bootstrap? Saya, Pak. Apa itu? Sabil, Pak. Oh, Sabil. Udah pernah pakai Bootstrap? Iya, Pak. Gampang kan? Kenapa, Pak? Gampang kan? Iya, lumayan gampang, Pak. Itu. Oke. Ini ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, pas nih waktunya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Kalau misalnya nggak pakai table, gimana, Pak? mau pakai apa? CSS? Misalnya, iya pakai CSS gitu, Pak. Boleh pakai CSS, tapi jangan pakai Bootstrap dulu ya. Oh iya. Boleh pakai CSS. Boleh pakai CSS, tapi ya jangan pakai Bootstrap dulu. Bootstrap penting ngambil aja ininya kan. Usahakan dari awal, dari nol. Dari nol. Pakai frame boleh, pakai table boleh, pakai CSS apalagi. Soalnya sekarang ya udah modelnya pakai CSS paling desain. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja. Semoga praktikum ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanya di WhatsApp aja, di WhatsApp biar lebih cepat ini responnya. Terus jangan lupa kerjakan LKP-nya atau post test-nya. Ini yang belajar di Web School sama yang bikin layout ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Gue belum mute.